Baik, kita lanjutkan lagi untuk soal nomor 2 ya. Jadi di sini ada soal sebuah gelombang merambat dengan bentuk fungsi gelombang ya 8 cm cos 4 pi x minus berapa ini 3 pi t plus pi per 6 ya. X-nya cm, T-nya dalam sekon ya. Fungsi ini tuh juga bisa dituliskan sebagai Y sama dengan, dia tuh sebenarnya analog ya. Oke, mungkin aku ikut soal aja ya biar ini. Si sama dengan berapa tadi? 8 cm cos 4 pi x minus 3 pi t plus pi per 6. Ya betul ya, 4 pi x min 3 pi t plus pi per 6, x-nya cm, t-nya adalah sekon. X cm, t-nya sekon. Nah, untuk soal yang pertama apa ini? Tentukan cepat rambat gelombang tali ya. Cepat rambat gelombang tali. Berarti apa? V sama dengan cepat rambat gelombang ya. Nah, di sini maksud cepat rambat gelombang berarti kita harus cari nilai V. Nah, dari catatannya tadi, sebentar. Ya, ini V itu sama dengan lambda F atau omega per K. Nah, karena kita di sini cuma tahu nilai apa persamaan gelombangnya, makanya kita pakai omega per K saja ya. Nah, gimana cara cari omeganya? Jadi kita tinggal lihat aja kan persamaan gelombang tadi kan Y sama dengan A sin, ya sebenarnya sama saja mau pakai sin atau cos tergantung soal ya gitu. Omega T min KX plus V. Nah, omega itu adalah suku atau koefisien ya. Bentar. Omega itu adalah koefisien yang memiliki variabel T di belakangnya ya. Berarti kalau di sini kita lihat yang belakangnya T, ini kan ini belakangnya T, berarti depannya ini adalah omega. Nah, omeganya ini adalah 3pi. Sedangkan K-nya sendiri berarti yang belakangnya itu X. Ya, ini ya. Berarti K-nya itu adalah 4pi. Ya udah, ini tinggal dihitung nilainya adalah 0,75, satunya cm per detik. Gitu. Oke, sekarang untuk soal yang B. Ya, kita diminta untuk mencari simpangan gelombang saat T sama dengan 0, X sama dengan 1,5. Ya, ini salah ya, harusnya 1,5 meter ya, bukan detik ya. Gitu. Bukan meter, sorry, sentimeter ya. Kita ikut di sini X-nya sentimeter gitu. Oke, jadi Y saat T sama dengan 0, X sama dengan 1,5. Nah, ya udah, tinggal masukin aja sebenarnya itu Y sama dengan 8 cm cos 4 pi x minus 3 pi t plus pi per 6. Nah, 4 pi x, x-nya 1,5, berarti di sini 8 cm cos 4 pi kali 1,5 dikurangi 3 pi dikali 0 ditambah pi per 6. Oke, 4 pi kali 1,5 itu berarti kan 6 pi. Ini 3 pi kali 0, 0, ini ditambah pi per 6. Gitu kan? Udah, ini tinggal dicari aja. 8 cm cos, ini kan jadinya 37 per 6 pi. Ya kan? Atau kalau kita cari dalam derajat tinggal dikalikan 180 derajat ya. 37 per 6 kali 180 itu cos 1110 derajat. Ya udah, tinggal cari aja pakai kalkulator 8 cm cos 1110 derajat itu nilainya akar 3 per 2 ya. Yaudah, jadi ini jawabannya adalah ini 4 akar 3 cm. Atau kalau mau kita desimalkan yaitu ketemunya
6,928 cm. Gitu. Itu untuk yang T. Nah, sekarang untuk yang C, di sini kita diminta untuk mencari kecepatan transversal di posisi yang sama. Ya, oke. Nah, jadi tadi kecepatan transversal itu kan merupakan turunan dari fungsi simpangan ya. Sudah, berarti nanti kita turunkan persamaan simpangannya. Ya, berarti ini V sama dengan DJ dt ya 8 cos sekian. Nah, turunan cos itu adalah apa? Minusin ya. Jadi ini 8 kali minusin 4πx minus 3πt plus pi per 6. Nah, kemudian kita turunkan bilangan dalam ini. Ya, kita harus cari turunan ini. Di belakang sini ini 4πx min 3πt plus pi per 6. Nah, karena ini kita turunkan terhadap T, maka kita hanya cukup menurunkannya terhadap ini aja, minus 3πt. Kita cari turunannya, yaitu berapa? Minus 3pi. Itu kan? Nah, yaudah, berarti ini sama dengan 8 kali minus 3pi kali minus ini. Minus positif ya, berarti ini 24pi sin 4πx minus 3πt plus pi per 6. Nah, karena tadi posisinya sama ya ini, 4πx min 3πt plus pi per 6, kita udah cari tadi nilainya 1110 derajat ya. Udah, berarti tinggal 24pi sin 1110 derajat. Nah, itu akan jawabannya, sebentar kita cari pakai kalkulator, sin 1110 itu setengah ya, berarti 24pi kali setengah sama dengan berapa? 12pi. Satuannya cm per detik ya. Kalau kita cari dalam bentuk ini desimal, itu hasilnya 37,7 cm per sekon gitu. Nah, lanjut untuk subsoal yang D ya. Tentukan percepatan transversal gelombang tersebut di posisi yang sama. Ya, sama lagi, kita turunkan lagi ini kecepatan ini terhadap waktu. T0 sama dengan 1,5. Ya, jadi A sama dengan dV dt. Ya, sama dengan ini berapa tadi? 8. Oke, ini ya versi persamaan V-nya ini 24pi, berarti ini 24pi dikali turunan sin. Berarti apa? Cos kan? Cos 4πx minus 3πt plus pi per 6. Ya. Dan kita turunkan yang ada di dalam kurung itu, yaitu berarti jadi minus 3pi. Ya udah, kita tinggal dapat hasilnya itu 24 kali 3 itu berapa ya? 84 ya. 72. Berarti minus 72pi kuadrat cos 4πx minus 3πt plus pi per 6. Yaudah, karena kita mau cari posisi yang sama tadi, berarti ini tinggal masukin aja minus 72pi kuadrat cos 1110 derajat. Ya, tadi kita dapat nilainya berapa tadi? Cosnya ya, akar 3 per 2. Jadi ini tinggal minus 72pi kuadrat kali akar 3 per 2. Kan? Jadi kita cari aja ini nilai dari ini desimalnya berapa ini? Minus 72pi kuadrat kali akar 3 dibagi 2. Ya, jawabannya sekitar minus 615,4 cm per sekon kuadrat. Ya, seperti itu untuk soal yang D. Nah, sekarang yang E. Kita
kita diminta untuk menentukan selang waktu terdekat antara dua kondisi ketika gelombang bergetar dengan kecepatan transversal maksimum pada posisi yang sama. Oke, kecepatan transversal tadi adalah apa ini rumusnya? Oke, sama dengan 24 pi sin 24 pi sin 4 pi x minus 3 pi t plus pi per 6 ya. Nah, yang ditanyakan adalah selang waktu terdekat antar dua kondisi ketika gelombang bergetar dengan kecepatan transversal maksimum pada posisi yang sama. Gitu. Ya. Jadi untuk x yang sama, ya berapa selang waktu yang diperlukan agar ini berada pada kecepatan transversal maksimum yang sama ya. Gitu. Jadi gimana buat ngerjain ini ya? Oke, kecepatan maksimumnya itu kan akan terjadi ketika sin-nya itu sama dengan 1. Ah, berarti di sini sin 4 pi x minus 3 pi t plus pi per 6, plus minus 1, ya, itu sama dengan plus minus 1. Nah, karena nilai x-nya ini sama, itu kan, ya, ketika nilai x-nya itu sama, maka di sini apa? Sin 4 pi x minus 3 pi t plus pi per 6 itu harus sama dengan ya sin 4 pi x minus 3 pi ini misal t1 ini t2 ditambah pi per 6. Nah, kita harus cari tahu ini apa namanya T2 min T1 itu berapa selang waktunya gitu yang dijadi masalah. Nah, kemudian kita ingat lagi tadi konsepnya kalau ya gelombang itu ketika satu putaran satu gelombang penuh ya berarti di sini. Nah, di sini posisinya sama gitu kan. Nah, karena kita X-nya sama, maka waktu yang diperlukan untuk melakukan satu gelombang penuh ini adalah T atau periode. Ya, jadi T2 min T1 ini sejatinya adalah periode. Udah, berarti sekarang kita tinggal cari periodenya itu berapa, gitu kan? Periode kan kita bisa peroleh dari sini, dari bantuan omega. Nah, omeganya tadi kita hitung dapat berapa tadi ya? Omeganya itu adalah 3 pi. Ingat, definisi omega itu adalah 2 pi per T atau 2 pi F. Nah, kalau di sini kita mau cari T ya berarti tinggal 2 pi per T. 3 pi sama dengan 2 pi per T. Artinya apa? T-nya sama dengan 2 pi per 3 pi. Nah, maka kita akan peroleh T-nya itu 2 per 3 sekon. Yaudah, berarti ini adalah jawabannya. Selang waktu tersingkat di mana untuk posisi yang sama sebuah gelombang itu pada posisi titik tertentu itu akan mencapai titik nilai maksimumnya gitu ya. Jadi ini jawabannya adalah 2 per 3 detik gitu. Oke, lanjut untuk sub soal F. Nah, tentukan jarak dua titik terdekat yang bergetar dengan kecepatan transversal maksimum pada waktu yang sama. Nah, untuk yang ini tadi kan kasusnya ini ya untuk posisi yang sama. Nah, sekarang untuk T yang sama. Nah, nilai X-nya itu berapa? Ya udah sama kayak ini ya. Jadi sin 4 pi X1 minus 3 pi T plus pi per 6 itu harus sama dengan sin ya 4 pi X2 minus 3 pi T plus pi per 6.
Artinya dari sini apa kita harus cari nilai X2 min X1. Ya sama tadi konsepnya gelombang. Ya, saat posisi ini sama posisi ini kan sama kan ya itu. Oke. Posisinya sama ya. Jadi di sini jarak antar ini itu sebenarnya itu jarak satu gelombang atau jarak satu lambda. Udah berarti artinya di sini kita cuma tinggal mencari lambdanya doang untuk mencari X2 min X1 gitu. Udah lambda berarti kita peroleh bantuannya dari nilai K karena kan nilainya kan 2pi per lambda. Nah, tadi nilai K-nya kita peroleh adalah berapa tadi untuk soal yang A tadi? Ya, 4pi. Sama dengan 4pi. Ya, artinya apa ini? Lambda sama dengan 2pi per 4pi atau 0,5 cm. Nah, gitu. Ya, berarti ini kita dapat apa? Untuk subsoal F ini jawabannya 0,5 cm, yaitu jarak dua titik terdekat yang bergetar dengan kecepatan maksimum pada waktu yang sama. Gitu. Oke, itu untuk soal nomor 2.